Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Kosidana Mustafa Fauziah, absen 9, 2. Beta Safina Zahro, absen 19, dan 3. Cantika Dwi Prasetya Putri, absen 29, akan mempresentasikan tentang stoikiometri dan reaksi pembatas dengan dosen pengampu Ibu Mika Rahayu, SPD, MSc. Stoikiometri adalah hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terkait dalam suatu reaksi kimia. Misalnya, apabila 1 gram CaCO3 dipanaskan sampai terlarut seluruhnya, berapa gram CaO dan CO2 yang akan dihasilkan? Maka, persamaan reaksinya ditulis dengan CaCO3 menjadi CaO plus CO2, atau sebaliknya 0,56 gram CaO yang direaksikan dengan CO2, berapa gram CaCO3 paling banyak dihasilkan dan berapa gram CO2 yang diperlukan, maka persamaan reaksinya ialah CaO plus CO2 menghasilkan CaCO3. Reaksi pembatas. Dalam suatu reaksi kimia, jumlah mol per reaksi yang ditambahkan tidak selalu bersifat stoikiometris atau tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Sehingga, zat bereaksi bisa habis bereaksi dan bisa berlebih dalam reaksinya. Reaksi yang akan habis bereaksi lebih dahulu disebut dengan reaksi pembatas. Serta, dalam penentuan reaksi pembatas adalah membagi jumlah mol zat yang tersedia dengan koefisien masing-masing. Hasil yang paling rendah menyatakan bahwa zat itulah reaksi pembatasnya. Hubungan stoikiometris di dalam senyawa. Persen berat unsur dalam senyawa, rumus ferisulfat Fe2SO4 3 menyatakan bahwa 1 molekul garam itu terbentuk dari 2 atom Fe, 3 atom S, dan 12 atom O. 1 mol Fe2SO4 3 berisi 2 mol Fe, 3 mol S, dan 12 mol O. 400 gram Fe2SO4 3 berisi 112 gram Fe, 96 gram S, dan 192 gram O, atau 28% Fe, 24% S, dan 48% O. Persen yang diartikan adalah berat unsur dalam senyawa sama dengan NaR unsur dibagi Mr senyawa dikali 100. M di dalamnya bermaksud jumlah atom unsur dalam molekul atau senyawa. Hubungan stoikiometris antara zat dalam reaksi. Perbandingan koefisien reaksi sama dengan berbanding jumlah mol zat-zat dalam reaksi tersebut. Langkah-langkah pemecahan soal stoikiometri. Yang pertama, menulis persamaan reaksi dengan rumus kimia. Yang kedua, melengkapi persamaan reaksi dengan koefisien reaksi. Yang ketiga, mencari zat yang diketahui jumlahnya dan bila masih perlu mengubah jumlah itu menjadi jumlah dalam satuan mol. 4. Berdasarkan perbandingan koefisien, menentukan jumlah mol zat yang ditanyakan banyaknya. 5. Jumlah mol zat yang dicari selanjutnya diubah menjadi jumlah dalam garam atau dalam satuan lain dengan sesuai dengan soal. Yang kelima, 6. Memeriksa kebenaran. Contoh soal. Perhatikan persamaan reaksi berikut. N2G plus 3H2G sama dengan 2NH3S. Jika 1 mol N2 direaksikan dengan 2 mol H2, tentukan 1. Reaksi pembatas, 2. Jumlah mol yang tersisa, 3. Jumlah mol NH3. Penyelesaian 1. Berdasarkan koefisien reaksi, maka jumlah mol N2 berkoefisien reaksi N2 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1 mol. Dan jumlah mol H2 berkoefisien reaksi H2 sama dengan 2 per 3 mol sama dengan 10,67 mol. Sehingga H2 merupakan reaksi pembatas karena habis bereaksi. 2. Karena pada N2 hanya 0,67 mol yang dipakai dalam reaksinya, maka jumlah mol N2 bersisa sebanyak 1 min 0,67 mol sama dengan 0,33 mol. 3.
jumlah mol NH3 sama dengan koefisien mol NH3 berkoefisien reaksi pembatas dikali jumlah mol reaksi pembatas sama dengan 2/3 dikali mol sama dengan 1,33 mol. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Dan setelah ini pembahasan akan dilanjutkan di dalam WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.